Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu lagi di channel Miftah HJN. Sahabat beriman, dalam Islam, doa merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga dianggap sebagai ibadah mendalam yang dapat dilakukan umat muslim, serta dalam beribadah pun doa juga merupakan inti dari ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 55. Namun, tidak semua doa disukai oleh Allah. Perlu diketahui bahwa ada juga doa yang diizinkan oleh Allah dan ada yang dilarang oleh Allah. Sebuah doa akan dilarang oleh Allah karena keburukannya, sehingga Allah benci ketika doa seperti demikian terucap. Lalu apakah doa yang dibenci oleh Allah itu? Simak video ini sampai akhir. 1. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Dalam berdoa, sebaiknya manusia berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja. Seperti dalam penggalan ayat dalam salah satu surat yang berbunyi, "Maka, di antara manusia ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat.'" Al-Quran, Surah Al-Baqarah 200. Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa merugi bagi orang-orang yang hanya berdoa untuk kepentingan dunia saja, karena akhiratlah yang kekal. 2. Berdoa untuk orang kafir yang meninggal. Dalam Islam, berdoa untuk orang yang mati dalam keadaan kafir akan sia-sia, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 84. "Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." 3. Berdoa memohon keburukan. Berdoa memohon keburukan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 148. Menurut tafsir Quraisy Shihab, ayat di atas yaitu, Allah melarang hambanya untuk berkata buruk, kecuali orang yang teraniaya. Seseorang boleh mengungkap keburukan orang yang menganiayanya, tetapi tidak terang-terangan di hadapan orang lain, dan hindari sifat berlebih-lebihan atau melampaui batas. 4. Berdoa yang bersifat memaksa. Berdoa yang bersifat memaksa karena Allah Maha Mengetahui
apa yang baik dan buruk bagi hambanya. Oleh karena itu, hendaklah sabar dan tawakal dalam berdoa kepada Allah. Hendaklah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karena Allah telah menjamin orang-orang yang berdoa akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan doa dan usahanya, serta tak lupa juga sabar untuk semua doa yang dipanjatkan. Sesungguhnya manusia haruslah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka senantiasa manusia harus berterima kasih atas nikmat yang telah diberikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.